friend. And I've been here, I know the story ends with broken hearts and us playing pretend. Timnas U23 sebentar lagi akan menjalani laga penentu untuk bisa lolos ke Olimpiade Paris atau tidak. Yap, dengan segala plus minus yang ada, tentu saja harapannya tim ini bisa menang kalau melawan Guinea. Akan tetapi kita juga perlu yang namanya realistis. Kalau Guinea sendiri juga bukanlah tim yang mudah untuk dikalahkan. Untuk itu, apapun hasilnya nanti, yang terpenting ketika di atas lapangan, pemain bisa memberikan segalanya dan bermain habis-habisan. Dan amit-amit meskipun gak lolos pun, percayalah, ini gak akan menghentikan progres positif yang selama ini sudah dibangun. Hal itulah yang diutarakan oleh dua legenda sepak bola dunia, Thierry Henry dan Johan Capdevila. Tentu saja ini seolah menjadi kebalikan dari mantan pemain timnas Indonesia di era 70-an, Anjas Asmara, yang di acara TV nasional, walah benar-benar memberikan segala statement yang panas. Break me down and make me weak again. After all, I called you my best friend. And I've been here, I know the story ends with broken hearts and us playing pretend. Peluang terakhir bagi timnas Indonesia melaju Olimpiade benar-benar harus bisa dimanfaatkan. Meskipun berat dan pastinya berat, akan tetapi segala kemungkinan masih bisa terjadi. Yap, selama pemain punya fighting spirit dan mental nggak mau kalah, harapan menang itu masih ada. Kendati kita tahu kalau Guinea sendiri benar-benar akan tampil dengan kekuatan terbaiknya untuk melawan Indonesia. Lebih lanjut, kalaupun nanti hasilnya nggak sesuai harapan, ya udah nggak apa-apa, jangan dihujat. Karena bagaimanapun kita harus ingat kalau timnas U23 udah melampaui target, yakni bisa lolos ke semifinal Piala Asia dengan status tim debutan plus termuda. Jadi jangan hanya karena kita kalah misalnya, lantas melupakan gitu aja perjuangan para pemain yang mati-matian sampai ke babak semifinal. Seolah-olah mereka hanya tangtung-tangtung, tahu-tahu semifinal, kan enggak gitu loh. Maka dari itu sekali lagi apapun hasilnya, percayalah proses ini akan tetap berlanjut. Yap, di satu sisi emang harus diakui kalau progres timnas Indonesia di bawah Coach Shin nyata adanya. Dan itu tidak terlepas dari dukungan PSSI serta semua masyarakat. Selain itu, faktor adanya pemain diaspora yang kemungkinan akan terus bertambah membuat Indonesia dipercaya bisa kok menjadi kekuatan baru di Asia dalam waktu beberapa tahun ke depan. Karena seperti kita tahu, kalau program potong generasi Coach Shin pada akhirnya juga mempengaruhi cara PSSI mencari pemain keturunan yang mana rata-rata usianya masih muda-muda. Itulah mengapa legenda Prancis, Thierry Henry, benar-benar salut akan hal itu. Bahkan dilansir dari sport.fr, kalau Henry yang kini berstatus sebagai pelatih timnas U23 Prancis akan memantau langsung pertandingan Indonesia melawan Guinea. Ya, bagi Henry, selain kekuatan Guinea yang emang pemainnya rata-rata main di Liga Prancis, Indonesia pastinya juga bisa menjadi kejutan apabila bisa lolos. Hal itu tentu saja terkait kebijakan naturalisasi yang dianggap akan membawa dampak positif, terutama dari sisi permainan. Break me down. Break me down, down. Break me down. Sementara itu legenda timnas Spanyol, Johan Capdevila, menyebut Indonesia merupakan negara yang memiliki banyak talenta sepak bola dan mempunyai kemampuan untuk terus berkembang. Meskipun begitu, Capdevila menilai masih banyak yang harus dikerjakan agar sepak bola Indonesia benar-benar bisa maju ke depannya. Saya melihat ada banyak talenta, namun masih ada banyak hal yang mesti dikerjakan. Saya percaya talenta-talenta ini akan berkembang, ucap mantan punggawa Villarreal tersebut. Break me down and make me weak again. After all, I called you my best friend. And I've been here, I know. Ya, mengacu pada apa yang dijelaskan tadi, pada dasarnya emang progres timnas di bawah Coach Shin beneran bagus. Akan tetapi sayangnya, itu masih dianggap salah oleh segelintir pihak yang nggak tahu ada masalah apa, pokoknya salah mulu. Yap, setelah publik beneran dibuat gemes nih, sama salah seorang pengamat bernama Bung Toel, yang sering mengeluarkan pendapat yang melawan arus tapi agak gimana gitu. Kali ini publik lagi-lagi dibuat gemes nih oleh mantan pemain timnas Indonesia tahun 70-an, Anjas Asmara. Yap, di saat banyak media dan tokoh-tokoh sepak bola luar negeri memberikan pujian atas progres timnas, yang di dalam negeri ini kok malah ribut sendiri? Minimal tunggu dulu sampai timnas U23 ini kelar main dulu lah baru debat. Kalau gini kan jatuhnya malah hanya akan membuat gemuruh yang nggak penting. Yap, tanpa mengurangi respek kepada beliau, ada kalanya jika ingin memberikan penilaian kepada Coach Shin ataupun performa timnas harus melihat dengan sudut pandang yang luas. Dalam sebuah acara TV nasional yang bisa kalian lihat sendiri akun YouTube official iNews,
Tentu saja agak gimana gitu. Namun semua orang bebas berpendapat. Dan itu hak beliau untuk menyampaikan pendapatnya entah objektif atau subjektif. Nggak tahu juga sih. Dan jika boleh berpendapat, maka kita tarik lagi ke belakang. Emang sehebat apa sih timnas Indonesia? Yang katanya dulu disebut macan Asia. Memang sekali timnas Indonesia pernah ikut Olimpiade di tahun 1956. Akan tetapi itu pun berkat Taiwan yang mengundurkan diri dari kualifikasi. Dan sebenarnya Indonesia nyaris loh bisa lolos di Olimpiade 1976. Tapi ketika itu Indonesia harus kalah dari Korea Utara via adu penalti. Dan siapa penendang Indonesia yang gagal? Maaf, dia adalah Bung Anjas Asmara. Padahal waktu itu posisi Indonesia sempat unggul 1 angka. Dan 1 penendang. Kalau saja sepakan Bung Anjas ini masuk, maka timnas Indonesia akan berhak melaju ke Olimpiade Montreal. Akan tetapi pasca kegagalan penalti dari itu, mental pemain lainnya kadung down. Sampai pada akhirnya skuad Garuda terpaksa kalah dan harus mengubur impiannya bermain di Olimpiade 1976. Nah, pada dasarnya tanpa menyudutkan pihak manapun, hasil luar biasa yang diceritakan orang-orang dulu soal timnas kita yang pernah seberjaya itu buktinya apa? Tentu saja dalam konteks Asia dan dunia ya, lolos Olimpiade via kualifikasi belum pernah. Lolos Piala Dunia dengan membawa nama Indonesia bukan Hindia Belanda juga belum pernah. Maka dari itu, wajar jika anak-anak zaman sekarang berpikir, ini bener gak sih timnas kita dulu jago? Apa jangan-jangan yang diceritakan itu cuma yang levelnya persahabatan? Seperti ketika menang 2-1 atas Uruguay tahun 1974 dan kalah 2-1 dari Brazilnya Pele tahun 1972. Gak usah jauh-jauh deh, uang Piala AFF aja juga gak pernah. Jadi wajar jika banyak anak sekarang yang berpikir demikian dan merasa happy melihat gimana progres timnas di bawah Sinteyong, kan gitu. Lebih lanjut, jika menilai permainan, tentu orang manapun yang paham bola harusnya tahu jika sekarang permainan timnas jauh lebih bagus ketimbang era sebelumnya, terutama dari sisi fighting spirit dan mental. Betul, jika Coach Shin sangat terbantu dengan keberadaan pemain diaspora, tapi kan seorang pelatih wajar meminta pemain terbaik karena ia pun juga diberikan target yang besar. Toh itu lumrah terjadi kok. Contoh Pep Guardiola, belum tentu jadi sekaya piala itu jika ia misalnya dikasih pemain yang pas-pasan. Semua butuh keselarasan antara kualitas pemain dan pelatih. Dan belum tentu juga pelatih bisa sukses kendati skuadnya diisi pemain berlabel bintang. Dan itu udah banyak sekali contohnya. Maka dari itu, hentikan narasi-narasi yang justru membuat kegaduhan. Dulu masalah lokal pret. Siapa yang pertama kali mengagungkan? Dan itu sempat menyusut loh istilah itu sampai keluar lagi gara-gara siapa? Ya beliau itu. Kemudian soal tega nggak mencadangkan Hernando demi Martin Fox. Ya ini bukan soal tega nggak tega, yang namanya persaingan itu wajar. Toh maaf aja ya, level Hernando untuk Asia masih kurang, tapi bukan berarti dia jelek. Sehingga dengan adanya Martin Fox, dia bisa belajar dan punya motivasi ganda untuk maju. Logikanya kan harusnya gitu. Yakin nih, pasti Hernando pun dengerin beliau bilang gitu. Risih juga pastinya, kayak apaan sih? Tapi ya udahlah, itu hak mereka. Intinya, mari bersatu mendukung Indonesia. Beda pendapat itu wajar, pro kontra itu wajar. Asalkan semua harus ada alasan yang masuk akal dan gak absurd. Sekali lagi, ini gak bermaksud menyinggung atau apapun. Jadi tolong doakan yang baik-baik aja di kolom komentar. Karena doa yang baik, kan katanya akan kembali ke diri kita sendiri. Jadi stop kata-kata kasar dan hujatan, oke? Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.